Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, sebagaimana dikatakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kesamaan di mata hukum berarti setiap warga negara tanpa pengecualian harus diberlakukan sama adil oleh aparat penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pengawas Usaha dan Badan Nasional Narkotika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, aparat penegak hukum wajib memperlakukan masyarakat sebagai pengguna jasa listrik dengan badan usaha milik negara PT PLN sebagai pemegang izin usaha ketenagaan listrikan untuk umum adil dan seadil-adilnya. Dalam artian, kalau Undang-Undang Ketenaga Listrikan Nomor 30 Tahun 2009 memerintahkan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan ganti rugi, hak atas tanah, atau pembayaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, aparat penegak hukum berkewajiban untuk menjembatani permasalahan ini, baik berupa laporan polisi maupun berupa gugatan keperdataan ke pengadilan. Sahabat konsumen, kali ini kita akan mengurai bagaimana perhitungan ganti rugi atau kompensasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Ketenaga Listrikan maupun dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah dan bangunan dan atau tanaman yang berada di ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Ketenaga Listrikan memerintahkan penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi, hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sangat jelas dan jelas sekali, ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut. Sedangkan kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenaga listrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Siapa saja yang berhak mendapat ganti rugi dan atau mendapat pembayaran kompensasi ini? Yang mendapat ganti rugi atau kompensasi jelas pemegang hak atas tanah, di mana tanah tersebut digunakan secara langsung diberikan ganti rugi. Sedangkan kompensasi penyerahan sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya digunakan secara tidak langsung. Jadi ganti rugi adalah tanah yang digunakan secara langsung, sementara kompensasi diberikan tanah yang digunakan secara tidak langsung. Sahabat konsumen, sebagaimana pasal 31 Undang-Undang Ketenaga Listrikan, kewajiban untuk memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 tidak berlaku terhadap
setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi. Dalam penjelasannya, ganti rugi atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sedangkan yang dimaksud dengan secara langsung adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik. Untuk pembangunan instalasi tenaga listrik antara lain membangun pembangkitan, membangun gardu induk, dan jalur transmisi. Sementara dalam penjelasan yang dimaksud secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk jalur transmisi. Sahabat, bangunan dalam artian wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, dan kegiatan sosial ataupun budaya. Nah, sekarang kita sampai kepada pokok persoalan. Siapa yang menetapkan besaran kompensasi tersebut? Dan siapa yang menerima kompensasi atau penyerahan sejumlah uang kepada hak atas tanah? Siapa yang bisa menerima? Sahabat konsumen, kompensasi hanya diberikan satu kali dalam hal tanah, bangunan, dan atau tanaman yang telah diberikan kompensasi berpindah tangan ke pemegang baru, maka ia tidak berhak mendapat kompensasi. Jadi kompensasi ini hanya diberikan satu kali, dan seandainya pemegang hak atas tanah beralih, maka yang peralihan tersebut tidak akan mendapat kompensasi. Kemudian, yang berhak menetapkan kompensasi adalah lembaga penilai yang independen, bertugas melakukan penilaian besaran kompensasi. Lembaga ini punya klasifikasi di bidang jasa penilaian, seperti bidang jasa penilaian tanah, bidang jasa penilaian bangunan dan tanaman, dan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dan berlisensi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hasil putusan pembayaran kompensasi bersifat final dan merupakan dasar hukum bagi pemegang izin usaha ketenaga listrikan untuk membayar pemegang hak atas tanah. Sahabat, dicontohkan oleh portal hukumonline.com dalam artikel berjudul "Begini Cara Hitung Kompensasi Atas Pembangunan Jaringan Listrik". Formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas ditetapkan. Pertama, kompensasi untuk tanah sama dengan 15% kali LT. LT tersebut adalah luas tanah di bawah ruang bebas, dan kali NP. NP berarti nilai pasar tanah dari lembaga penilai. Yang kedua, kompensasi untuk pembangunan 15% kali LB. LB adalah luas bangunan di bawah ruang bebas kali NPB. NPB berarti nilai pasar bangunan dari lembaga penilai. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kompensasi untuk tanaman, sama dengan nilai pasar tanaman yang dinilai dari lembaga penilai atau MPT. Contohnya, misalnya Anda memiliki luas bangunan berupa warung 100 M2 atau meter kubik, dan lembaga penilai menetapkan nilai pasar bangunan sebesar 10 juta. Maka cara hitungannya 15% kali 100 kali 10 juta, jadi besar kompensasi bangunan yang Anda terima adalah 150 juta rupiah. Sedangkan
Mengenai ganti rugi hak atas tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Ketenaga Listrikan maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Dan mengenai ganti rugi ini juga termasuk berapa harga tanah pada saat itu. Jadi akan dinilai oleh tim independen, dan seandainya sahabat konsumen merasa kurang jelas, silakan untuk melakukan pertanyaan kepada pihak PLN terkait ganti rugi atau kompensasi penyerahan hak atas tanah ini. Salam, jadilah konsumen cerdas di era digital ini.